Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Amelinda dari D3 Keperawatan tingkat 3B. Di sini saya akan melakukan tindakan asuhan keperawatan pemeriksaan fisik abdomen. Pemeriksaan fisik abdomen adalah pemeriksaan tubuh pada bagian abdomen untuk menentukan adanya kelainan-kelainan dari suatu organ bagian abdomen dengan cara inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Tujuannya yang pertama untuk melakukan pemeriksaan hepar, yang kedua mengidentifikasi abnormalitas pada abdomen. Indikasinya yang pertama sewaktu-waktu sesuai kebutuhan pasien, yang kedua secara rutin pada pasien yang sedang dirawat. Kita lakukan komunikasi terlebih dahulu kepada pasien. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Saya dengan perawat Diana Amelinda, saya dinas dari jam 7 sampai jam 2 siang Pak. Kalau benar dengan Bapak Naufal, berusia 30 tahun? Iya. Boleh saya lihat gelang identitasnya Pak? Benar ya Pak? Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian perut Bapak. Tujuannya itu untuk mengetahui keadaan hepar dan untuk mengidentifikasi adanya abnormalitas pada bagian organ di perut Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Apakah ada pertanyaan Pak? Iya. Oke, baik. Kalau begitu saya siapkan alatnya dulu ya Pak. Setelah itu kita tutup tirai, lalu cuci tangan. Cuci tangannya itu ada 6 langkah. Buka dulu aksesorisnya. Kita cuci tangan pakai hand rub ya teman-teman. Ya, lalu setelah itu di sini alatnya itu ada yang pertama ada tong spettle, ada pen light, ada handscoon, ada bengkok, ada stetoskop, dan juga ada untuk perasa pasien. Di sini ada gula, garam, kopi, dan juga cuka. Setelah itu kita dekatkan alat dengan pasien. Lalu kita pakai handscoon. Lalu setelah itu kita tanyakan kepada pasien posisi nyamannya seperti apa. Bapak mau duduk atau tiduran Pak? Duduk aja. Baik, saya bantu ya Pak. Ya, gimana ini? Mau belah ini? Bisa belah sini Pak? Oke. Setelah itu kita pertama-tama lihat terlebih dahulu bibirnya. Kita lihat warnanya, terus ada pembesaran atau enggak. Setelah itu kita raba. Bapak maaf ya Pak? Iya. Sakit gak Pak? Enggak. Kita lihat bagian dalamnya. Bapak maaf Pak, buka dulu ya Pak. Kita lihat ada stomatitis atau enggak, ada luka atau tidak. Setelah itu kita lihat gusinya. Bapak maaf, ada luka atau enggak, sudah kemerahan atau enggak. Kita lihat juga ada pembengkakan atau enggak. Lalu setelah itu kita cek si faringnya atau pada bagian orofaring. Pakai tong spettle dan juga si pen light ya teman-teman. Pertama-tama itu kita masukkan si tong spettle-nya yang sudah memakai kasa ke dalam mulut ya seperti ini. Setelah itu kita lihat, buka mulutnya Pak. Kita lihat orofaringnya, di dalamnya itu kita lihat si ovulanya itu besar atau enggak. Kita lihat juga tonsilnya kanan dan kiri, ada pembesaran atau tidak, ada inflamasi atau enggak, ada kemerahan atau enggak. Lalu setelah itu kita cek lidahnya juga. Kalau misalnya di bagian depannya itu kuning, itu tandanya dia terkena tifoid fever ya teman-teman. Cek ya. Bapak, ya Pak, lidahnya keluarin Pak. Oke, tidak ya teman-teman. Dan setelah itu kita cek juga indera perasanya menggunakan kopi, gula, garam, dan juga cuka. Yang pertama-tama itu di bagian depan kita pasangkan si gulanya yang terasa manis. Lalu yang kedua itu kita beri perasa asin.
Yang ketiga itu ada asam dari cuka. Yang keempat itu pada bagian belakang oleh kopi yang pahit. Lalu setelah itu kita cek pada bagian lehernya. Kita lihat lehernya simetris atau tidak. Lalu setelah itu kita raba ada pembengkakan atau enggak. Bapak kondisi apa? Sakit nggak, Pak? Enggak. Setelah itu beritahu pasien untuk menelan. Bapak menelan, Pak? Sakit, Pak? Baik, setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian perutnya. Bapak, sekarang kita periksa pada bagian perutnya ya, Pak. Pastikan kembali pasien untuk tiduran atau supinasi. Bapak, tiduran ya, Pak? Saya bantu. Bisa nggak? Bapak. Baik. Lalu setelah itu, kita pada pasien untuk membuka bajunya untuk full buka atau cuma setengah badan saja. Bapak, dibuka bajunya mau setengah atau full, Pak? Setengah. Baik, buka ya, Pak. Ditarik ke atas. Ya. Setengah. Baik. Setelah itu kita cek adanya jaringan parut atau tidak, ada pembesaran atau tidak, simetris atau enggak perutnya. Kita lihat. Tidak ya, normal. Lalu setelah itu kita akan cek dengan menggunakan stetoskop atau diauskultasi. Kita dengarkan bising ususnya dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan juga kuadran 4. Kita dengarkan selama 1 menit tiap kuadrannya. Maaf ya, Pak. Terus setelah itu kuadran yang kedua. Kuadran yang ketiga, sama-sama semua ya, 1 menit. Lalu yang terakhir, yang keempat. Lalu setelah itu kita dokumentasikan agar kita tidak lupa. Lalu setelah itu kita lakukan perkusi di seluruh kuadran. Sebelumnya, bising usus itu normalnya 5-35 kali per menit. Jika kurang dari 5, itu tandanya pasien konstipasi. Lalu jika lebih dari 35, itu tandanya pasien sedang diare. Setelah itu kita lakukan perkusinya. Di bagian kuadran pertama dulu. Maaf ya, Pak. Kita dengarkan. Normalnya itu suaranya timpani. Yang tidak normalnya itu hipertimpani. Normal ya, Pak? Iya. Setelah itu kita lakukan palpasinya. Kita lakukan palpasi pada bagian kuadran 1 atau di hati. Pak, maaf ya, Pak. Sakit gak, Pak? Enggak. Nggak sakit ya, Pak? Kita cek juga di kuadran 2-nya pada bagian limpa atau lien. Sakit, Pak? Tidak ada nyeri tekan. Lalu setelah itu kita cek di bagian kuadran 3 atau di usus halusnya. Sakit nggak, Pak? Baik, setelah itu di usus besarnya atau di kuadran 4. Sakit, Pak? Itu bisa disebut appendix ya, teman-teman. Lalu setelah itu kita lakukan pencarian titik Mike Burney. Itu carinya itu dengan cara
kita cari tulang pinggulnya atau tulang panggul ya. Kita cari titik lurusnya ke umbilikus. Kita cari titik tengahnya di sini. Berarti titik McBurney-nya itu ada di sini, teman-teman. Jadi si appendix-nya itu ada di sini. Lalu setelah itu kita cek juga, jangan lupa cek ginjalnya. Kita palpasi ginjal. Maaf ya, Pak. Kita tekan. Maaf ya, Pak. Sakit ya, Pak? Enggak. Sakit? Enggak. Oke. Kanan dan kiri jangan lupa. Sakit nggak, Pak? Enggak. Sakit? Enggak. Oke. Lalu setelah itu jangan lupa juga diperkusi ginjalnya. Bapak duduk ya, Pak, saya bantu. Aduh, maaf. Kita balikan posisi pasien menghadap ke tembok. Maaf ya, Pak, menghadap ke tembok. Oke. Setelah itu kita cek pertama itu di bagian yang kanan dulu. Kita ketuk ya. Maaf ya, Pak, sakit nggak, Pak? Enggak. Baik, setelah itu di bagian kiri juga. Sakit nggak, Pak? Baik, lalu setelah itu posisikan lagi pasien ke posisi semula. Bapak tidur lagi ya, Pak? Maaf ya, Pak. Saya bantu, Pak. Lalu setelah itu kita cek pada bagian si anusnya. Posisikan pasien dorsal recumbens. Bapak posisinya dorsal recumbens ya, Pak, atau kakinya ditekuk, Pak? Saya bantu ya, Pak. Kita lihat, kalau dibuka kita lihat ada pembesaran atau tidak. Terus kita lihat juga bagian anusnya, kita palpasi, ada nyeri tekan atau tidak. Udah, setelah itu kita posisikan lagi pasiennya seperti semula. Maaf, Pak, turunin ya, Pak, kakinya. Lalu setelah itu kita bereskan alat, buka handscoon. Posisikan pasien. Bapak nyaman, Pak? Enggak. Oh iya. Kita buka sampiran, lalu kepada pasien kalau tindakan itu sudah selesai. Bapak, tindakannya sudah selesai ya, Pak ya? Iya. Perut Bapak atau abdomen Bapak semuanya normal. Terima kasih, Pak, kerjasamanya. Saya permisi ya, Pak. Kalau butuh sesuatu Bapak bisa pencet belnya saja di sebelah Bapak. Kalau begitu saya permisi, Pak. Setelah itu kita cuci tangan. Pakai hand rub lagi. Lalu setelah itu kita kembali ke stasiun perawat dan mendokumentasikan apa yang telah dilakukan. Seperti nama, umur, lokasi kita melakukan tindakan, setelah itu normal atau tidak hasilnya, lalu respon pasiennya seperti apa. Terima kasih.